Ibas teriak Valid Nation dan makan gaji buta DPR RI. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Masih mengenai Ibas yang teriak soal Valid Nation. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, jadi perbincangan setelah berteriak mengenai Indonesia bisa menjadi Valid Nation dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, yang menarik, kolega Ibas di Komisi 6 DPR, Andre Rosiade menyarankan Ibas untuk memberikan kontribusi nyata saja dengan hadir dalam rapat komisi, baik secara fisik maupun virtual, ketimbang berbicara di luar, katanya. Saya sebelumnya sudah menulis panjang lebar terkait pernyataan Ibas soal Valid Nation di sini. Dan pernyataan Andre Rosiade, politikus dari Partai Gerindra yang kemudian membuat kita semua jadi terbelalak. Ternyata Ibas produk didikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini tidak hadir dalam rapat Komisi 6 yang merupakan tempat di mana yang seharusnya Ibas dapat memberikan kontribusi dan pastinya tak menyia-nyiakan amanah rakyat. Mungkin saya atau Anda tidak perlu kaget karena seringkali melihat dan mendengar para anggota dewan yang terhormat itu acap tak menghadiri rapat. Sudah jamak dan itulah fakta yang harus kita telan bersama. Kualitas sebagian para senator kita yang nampak pintar dalam kemasan tapi bodoh dalam kenyataan. Jadi sungguh memalukan jika seorang Ibas putra mantan presiden ke-6 ini hanya makan gaji buta saja sebagai anggota dewan. Padahal tahun 2019 dia merupakan caleg Partai Demokrat yang meraup suara 263.510 suara dari Dapil Jatim 7 meliputi Kabupaten Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan. Dengan demikian, 263.510 suara yang sudah memilihnya telah sia-sia punya wakil Ibas. Toh status anggota DPR RI hanyalah permainan saja. Sungguh sebuah suri tauladan yang buruk. Lantas apa gunanya dia teriak-teriak Valid Nation? Mengkritik tanpa memberikan solusi apa-apa. Andre mengatakan dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 6, Ibas bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan tupoksi komisi tersebut yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi kita bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Lalu soal produksi obat-obat dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk hadapi pandemi ini. Lalu juga bisa mendorong dalam rapat agar holding BUMN rumah sakit yaitu Pertamedika IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan juga ICU untuk lebih maksimal melayani masyarakat, termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen. Tutur Andre. Kepada Kemendak, lanjut Andre, Ibas sebagai anggota Komisi 6 juga bisa memberikan dorongan resmi untuk penanganan pandemi. Bisa mendorong Kemendak untuk memastikan oksigen ada di pasaran. Ini penting karena kalau diproduksi saja tanpa dipastikan ada di pasaran, nanti jadi masalah baru. Serta Mas Ibas juga bisa mendorong Menteri Investasi agar melarang investor dari luar negeri memasukkan tenaga kerja asing saat PPKM darurat ini. Katanya, apa yang disampaikan Andre setidaknya membuka tabir sekaligus menampar muka Ibas. Baik Ibas maupun AHY tak jauh beda di dalam kesempatan. Yang lain aku juga bertanya kapan pandemi ini akan berakhir? Sebuah pertanyaan bodoh yang tak butuh jawaban. Relate dengan pernyataan adiknya, soal pertanyaan konyol itu ditujukan ke pemerintah yang sedang berjibaku mengatasinya. Kakak dan adik ini produk nyata dari sebuah loncatan karir tanpa proses, karbita dan serba instan karena pengaruh orang tuanya. Mereka tidak dibiarkan melalui proses dari bawah sebagaimana kebanyakan politikus, tetapi menikmati segala fasilitas dengan mudah. Lantas, apa yang dapat kita semua bisa harapkan jika mereka diberi kesempatan menimpa atau duduk di pemerintahan? Apabila faktanya demikian, tak hadirnya Ibas itu bukti pengkhianatan kepada rakyat yang memberinya amanah, agar kepentingan atau suara mereka ada yang mewakili. Akan tetapi yang menjadi wakil justru tidak concern atas tugas. Jika demikian, buat apa dipilih kembali? Toh tidak dapat memaksimalkan potensi, hanya bisa berteriak-teriak di luar seperti butuh perhatian. Semoga Susilo Bambang Yudhoyono dapat menegur putranya itu. Jangan hanya mau gaji dan fasilitasnya saja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang terhormat, tetapi tidak mau bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat. Sunio anak kepo. Demikian, salam. Aib Ibas dibongkar sesama anggota DPR, kerap absen, magabu di DPR RI, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com.
Nama Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono, dalam beberapa hari ini sedang naik. Ditayangkan di berbagai media karena mengkritik kemampuan pemerintah menangani pandemi. Begini ya, COVID-19 makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Istilah failed nation pun jadi topik perbincangan para netizen. Tentu saja para netizen tidak melupakan kenangan manis yang ditinggalkan oleh era SBY, yakni Hambalang yang mangkrak karena korupsi itu. Sehingga failed nation dipelesetkan jadi failed building atau failed project buat proyek mangkrak. Bisa dong ya? Intinya, mau sok garang bagaimanapun, Ibas maupun Partai Demokrat tidak bisa lepas dari citra partai dengan kader yang banyak korupsi ketika jadi partai berkuasa. Sehingga kritikan Ibas tidak mengundang simpati ataupun dukungan publik, malah dilihat sebagai orang yang merecoki kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kemudian Ibas pun ditanya, sudah berbuat apa buat negara? Tidak berhenti sampai di situ saja, kritik Ibas ini pun berbuntut panjang, hingga aibnya sendiri malah dibongkar oleh sesama anggota DPR RI. Siapa? Andre Rosiade dan Ahmad Baidowi atau Awik. Mereka sama-sama dengan Ibas merupakan anggota Komisi 6 DPR RI yang menangani bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Hari Kamis kemarin 8 Juli, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, membahas soal penyertaan modal negara tahun 2022. Ternyata Ibas tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal inilah yang memicu Andre Rosiade dan Awik melontarkan sindiran keras, juga membuka aib Ibas pada Ibas terkait kritik failed nation terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual, ujar Andre di depan para awak media. Loh, jadi Ibas ini jarang hadir di dalam rapat komisi? Terus jadi anggota DPR RI ngapain saja? Sok kritik tapi dianya nggak kerja benar. Kemudian Andre memaparkan panjang lebar apa yang bisa dilakukan oleh Ibas, apa kontribusi yang bisa diberikan Ibas sebagai anggota Komisi 6, misalnya dengan mitra Kementerian BUMN. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi kita bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat, ujar Andre. Paparnya panjang seperti ngasih kuliah ke mahasiswa. Lengkapnya bisa dilihat di sumberdetik.com. Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang, tetapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa secara fisik maupun virtual. Pungkas Andre. Telak, mak jelap. Oh, begitu kelakuannya. Apa kata Ahmad Baidowi atau Awik? Saya itu satu komisi dengan Mas Ibas. Dia juga mengikuti perkembangan di Komisi 6. Nah, langkah produktif jika hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi, bukan di media, ujar Awik menyindir Ibas. Ada pepatah jangan main api jika tidak mau terbakar. Giliran dikritik balik kok malah sewot. Kami sebagai partai koalisi sama sekali tidak ABS atau asal bapak senang. Jika ada kebijakan pemerintah tidak pas, kami kritik ataupun memberikan saran atau masukan, terutama melalui jalur konstitusional yang tersedia. Lanjut Awik. Sebelumnya, Awik memang membalas kritik Ibas dengan menyayangkan sikap pesimis yang digaungkan oleh Ibas dan AHY. Awik mempertanyakan apakah Ibas dan AHY mau ikut bersama-sama dengan negara menangani pandemi. Jika berjiwa negarawan, harusnya Ibas dan AHY membantu negara. Kritik boleh, yakni kritik yang membangun, bukan justru melemahkan dengan sikap pesimisme, ujar Awik. Sindiran Awik ini dibalas Partai Demokrat lewat Andi Arief dengan menyebut partai-partai koalisi termasuk partainya Awik P3 agar tidak ABS atau asal bapak senang. Ya gimana Demokrat bakal tahu bahwa partai-partai koalisi juga bersikap kritis terhadap pemerintah? Rapat saja Ibas tidak ikut. Sebagai anggota DPR RI, harusnya Ibas aktif di segala lini, nggak cuma keluar-keluar di media. Betul itu apa yang dikatakan oleh Andre maupun Awik. Mereka yang rajin dan aktif mengikuti rapat komisi. Mungkin mereka berdua kesal juga. Gajinya sama, tapi yang satu ini jarang ikut rapat, tetapi sok tahu dan sok melontarkan kritikan. Gaji dari rakyat buat apa? Buat menebar provokasi di masyarakat? Wakil rakyat kok kelakuannya begitu? Magabut ya. Jadi, jangan hanya menudingkan jari ke arah Jokowi, menuduhkan kegagalan. Kalau diri sendiri saja gagal ikut rapat, padahal bisa diikuti secara virtual. Jangan sok
Memangnya bisa kerja keras sekeras Presiden Jokowi? Selalu